Tiga jenis peluang usaha buat si pemalu. Menjadi pengusaha sukses adalah impian bagi banyak orang. Tapi bagaimana jika punya rasa malu? Bagaimana punya sifat pemalu? Ya, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang udah aku buat. Nanti tolong kawan-kawan jawab ya, untuk membantu saya. Apakah Anda ini benar-benar pemalu atau enggak? Yang pertama itu tadi, benarkah Anda seorang yang pemalu? Yang kedua, biasanya malu hanya kepada orang yang baru dikenal aja, atau memang malu sama siapa aja? Malu sama semua orang. Mau ngapain aja malu. Mau makan malu. Mau pakai baju malu. Pakai baju ya. Malu ya kalau telanjang. Oke. Yang ketiga, sebenarnya apa latar belakang Anda malu? Apakah karena situasi, kondisi, atau memang malu karena diri Anda yang seutuhnya? Contoh, misal kalau misalnya Anda disuruh nyanyi di atas panggung, karena memang nggak pernah nyanyi di atas panggung, ya malu. Itu namanya situasi. Tapi ada orang kok yang memang malu seutuhnya. Artinya gini, ketemu orang malu, minderan ya, lebih tepat minderan. Dia merasa dirinya itu seperti jelek, atau mungkin gak berhasil, atau mungkin apa ya, pokoknya dia malu sama diri dia lah gitu. Ada yang kayak gitu. Nah kalau ini parah. Kalau malunya masih karena situasi atau masih karena kondisi, itu ada tipsnya. Tapi kalau udah malu sama dirinya sendiri, aku satu mau bilang sama kawan-kawan yang punya rasa malu seperti ini, aku bilang semua manusia ciptaan Tuhan itu sama. Semua manusia punya kelemahan, punya kelebihan. Kalau Anda merasa diri Anda itu punya kelemahan, wajar. Karena semua manusia punya kelemahan. Tapi coba gali dalam diri Anda. Apakah memang betul hanya kelemahan aja yang ada dalam diri Anda? Gak ada kelebihan apapun? Gak mungkin. Pasti punya kelebihan. Dan kalian jangan pernah mengingat-ingat kelemahan kalian, tapi menguatkan apa yang menjadi kelebihan kalian. Oke ya? Kita lanjut. Kenalin dulu. Kalau yang belum kenal, kenalan dulu kita ya. Namaku Fransi Laban. Aku ini founder di Funnel Class. Dan aku ini termasuk orang yang pemalu saat memulai bisnis. Ya, tapi jenis maluku itu dulu situasinya tergantung situasi dan kondisi. Kalau di cerita yang lain mungkin aku nggak malu, tapi kalau aku jualan aku bisa malu. Kenapa aku malu? Karena pada waktu aku jualan, aku merasa aku ini susah. Sementara ada teman-temanku yang seangkatanku dulu waktu SMA, seangkatanku dulu waktu kuliah, itu dia punya karir bagus. Ya, aku ulangin, dulu aku punya temen seangkatanku waktu SMA dulu, ada yang udah jadi akpol, ada yang udah jadi kerja di perpajakan, ada yang udah kerja di BUMN gitu. Sementara aku kerjanya cuman karyawan swasta pada saat itu, tapi itu pun aku pengen punya penghasilan lebih. Akhirnya aku jualan. Aku pengen jualan di sosial media, di Facebook pada waktu itu. Tapi aku malu gitu, mau posting produknya itu malu. Nanti kawan-kawan SMA aku lihat, ih, jualan sekarang si Pran ya, udah susah kayaknya dia. Bener, pada saat itu aku minder dan aku malu. Tapi sekarang aku berhasil menghilangkan rasa malu itu. Dan sekarang aku ya udah dikenal kawan-kawanku, ya memang sekarang profesinya jualan gitu. Dan aku berhasil dalam karirku di waktu itu sebagai karyawan, dan juga berhasil dalam bisnisku gitu. Oke, kita langsung masuk ke 3 jenis peluang usaha buat si pemalu ya. Yang pertama, tekniknya atau caranya adalah usaha atau bisnis dengan menggunakan karyawan. Ya.
Jika menggunakan karyawan, Anda tidak perlu merasa malu lagi karena cara ini membuat Anda bekerja di balik layar. Cara ini menggunakan modal yang cukup besar ya. Maka dari itu pastikan Anda bisa jual dengan margin yang besar pula. Selain modal dan margin yang besar, Anda harus pakai strategi yang benar. Tanpa strategi yang benar, maka harga jual jadi tinggi, tapi konsumen malah jadi lari. Artinya gini, kalau misalnya kalian hanya menggunakan karyawan, tapi nggak pakai strategi yang benar, akhirnya harga jual produk kalian itu tinggi. Ya, pertanyaannya, tujuan kita jualan apa? Untuk dapatkan cuan kan, untuk dapatkan uang, untuk dapatkan profit. Tapi kalau misalnya nggak laku, ya nggak ada gunanya kita jualan, nggak ada gunanya kita bisnis. Tapi aku nggak mau bahas strategi yang benar itu yang seperti apa. Nanti di lain video kita akan bahas strateginya ya. Yang kedua, cepat aja, jualan produk di marketplace ya. Marketplace seperti Shopee, Lazada, apalagi Tokopedia dan lain-lain lah ya. Dengan jualan di marketplace, Anda juga bekerja di balik layar. Namun kelemahannya, Anda akan masuk ke zona perang harga, di mana harga yang termurah lah yang akan menang. Apalagi sekarang ini marketplace ini udah dikuasai perusahaan-perusahaan besar ya, yang bisa kasih harga di luar kewajaran. Mungkin kita adalah salah satu penikmatnya dari produk-produk yang kelewat murah di marketplace ini. Kalau kita mau masuk ke zona sana, pertanyaannya, kita siap nggak melawan mereka? Siap nggak kita untuk ikut berperang, banting-bantingan harga di sana? Kalau siap, silakan masuk. Berarti modal Anda cukup besar. Modal kawan-kawan ini unlimited. Udah imbang-imbang perusahaan-perusahaan besar sana. Wah, kalau kayak gitu orang-orang seperti kita ini yang nggak punya modal besar nggak bisa dong jualan di marketplace? Bisa. Ada strateginya. Ini sedikit aku bocorkan. Tapi kalau Anda punya produk lebih dari satu, ya, contoh kalau kalian jual alat-alat kecantikan, ya paling hanya satu produk aja yang kalian buat banting harganya. Produk yang lain yang komplementer itu kalian ambil marginnya lebih, dan itu akan menjadi keuntungan saat orang mau beli. Misal ya, ini contoh skincare itu ada hand body, ada lagi lipstick mungkin ya, komplementernya itu alat-alat kecantikan seperti kosmetik. Biasanya kalau orang mau beli satu paket atau package atau krim malam atau krim siang, krim siangnya dimurahin atau dibanting harganya, krim malamnya Anda ambil lebih. Kalau mereka mau ambil di toko lain yang krim malamnya murah juga, mereka akan kena ongkir 2 kali. Tapi kalau ambil di tempat Anda, mungkin ya udahlah, krim siangnya murah, krim malam agak mahal. Tapi kan sekali pengiriman, 1 kali ongkir aja, nggak perlu bayar di 2 ongkir yang berbeda. Itu bisa ya. Jadi kalau produknya masih relevan ya, maka Anda masih bisa eksis di dunia bisnis yang kelam ini. Aku bilang bisnis ini bisnis yang kelam ya, di marketplace ini. Atau Anda buka jasa agen ekspedisi ya, bisa jadi salah satu strategi yang jitu ini, karena Anda bisa dapat margin 0 dari produknya, tapi Anda bisa dapat keuntungan atau dapat profit dari pengirimannya. Misal Anda ikut gabung di JNE, JNT, Tiki atau Ninja, Anda buka itu. Memang modalnya lumayan besar ya, tapi ya Anda perlu lakukan itu untuk masuk ke dalam dunia marketplace ini. Oke. Yang ketiga, jadi distributor sebuah produk fisik. Apa itu produk fisik?
semua yang berbentuk fisik. Ya, bukan produk digital, bukan produk asuransi, tapi produknya barang. Tugas distributor adalah mensuplai barang ke pengecer atau yang namanya reseller. Sama seperti yang sudah-sudah, Anda bekerja di belakang layar, namun tetap harus produktif. Jangan hanya mau santai-santai aja tunggu orderan. Ya, ini aku bagi cara kerja distributor bagaimana menghasilkan profit. Kalau di skala perusahaan, distributor skala perusahaan, itu konsepnya mulai dari pabriknya atau produsennya, itu supply ke distributor. Distributor punya sales. Sales ini yang masuk ke grosir-grosir atau toko-toko, nawarkan produk ini untuk dijual di sana. Setelah itu akan dijual oleh toko-toko tadi. Ya, kita bilang namanya reseller. Reseller itu bahasa Indonesianya orang yang menjual kembali. Jadi kalau misalnya ada grosir, ada toko-toko sembako, ada toko-toko apa ya kita bilang, pokoknya yang minimarket itu termasuk reseller. Indomaret, Alfamart itu reseller namanya. Orang yang menjual kembali. Ya. Baru dari reseller itu jualnya ke customer. Dari customer akan ada repeat order, maka perputarannya begitu terus. Nah, ada juga di skala perorangan. Kita main yang kecil-kecil aja. Jadi distributor langsung cari reseller. Reseller itu orang yang mau menjual kembali apa yang kita punya dengan harga murah, kita kasih juga dengan harga murah sama dia, lalu dia jual ke customer, ke konsumen. Maka konsumen akan beli dan repeat order dan begitulah seterusnya. Anda tidak perlu jualan langsung ke customer, malu. Anda hanya cari orang yang mau menjualkan kembali. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas. Nggak di video ini biar jangan terlalu panjang. Oke, itu dia tadi 3 cara bagaimana atau 3 jenis peluang usaha yang bisa dikerjakan buat Anda yang punya sifat pemalu. Ada quotes buat kalian, teman-teman semua, berbisnislah walaupun Anda merasa malu, karena pemalu itu sifat, jadi sukses itu nikmat. Di Funnel Class, mudah rasanya. Mudah rupanya.